Sekarang mereka merengek-rengek untuk bisa dipekerjakan kembali di PT Yuhong. Seperti main sinetron aja, minta balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar demo besar di PT Yuhong Novatek Indonesia. Perusahaan ini baru 2 tahun berdiri. 2023 mereka berdiri di daerah Cirebon, Jawa Barat. Awal-awalnya mereka lancar, semua terkendali, semua teratur. Tapi berjalannya waktu, ada sedikit kegundahan para pekerja. Mereka mengeluhkan kondisi pekerjaan mereka. Mereka mengeluhkan status kepegawaian mereka. Karena sebagian besar dari mereka itu masih kontrak. Dan juga isu kesejahteraan lainnya untuk para pekerja. Ditambah lagi dengan adanya isu pemecatan 3 karyawan PT Yuhong Novatek Indonesia. Dan pemecatan ini menyebar dengan cepat ke seluruh pekerja di PT Yuhong. Sebagai bentuk solidaritas, mereka melakukan aksi demo. Awal-awalnya mereka hanya berkumpul di area pabrik setelah jam kerja atau setelah jam istirahat. Mereka hanya melakukan diskusi kecil antar sesama pekerja, dan mereka tuh tidak suka dengan keputusan dari perusahaan memecat 3 rekan mereka itu. Awalnya aksi solidaritas mereka ini terbatas dan spontan, tapi berkembang lambat laun menjadi lebih terorganisir dan menuntut agar pemecatan terhadap rekan mereka ini lebih transparan, lebih adil, dan kalau bisa dipekerjakan kembali. Dari sinilah semua demo itu bermula. Dengan dukungan dari mayoritas pekerja di PT Yuhong, aksi mogok mulai bergema di mana-mana. Para pekerja kompak untuk menghentikan semua aktivitas produktif sebagai bentuk tekanan terhadap perusahaan. Mogok kerja yang berlangsung selama 4 hari ini berdampak sangat signifikan untuk operasional PT Yuhong. Aktivitas terhenti, tentunya PT Yuhong mengalami kerugian yang sangat besar, termasuk potensi pembatalan pesanan oleh para konsumen. Alih-alih melakukan tekanan terhadap perusahaan, tapi manajemen PT Yuhong lebih radikal tindakannya. Mereka melakukan pemecatan terhadap 1.126 karyawan, dan PHK massal itu pun terjadi. Sebenarnya demo-demo seperti ini, kalau tidak ada provokator, kalau tidak ada inisiator, tidak akan terjadi. Parahnya lagi nih, si provokator itu men-sweeping semua pekerja di Yuhong Novatek Indonesia untuk ikutan demo dan menuntut agar PT Yuhong secepatnya ditutup. Mungkin juga owner dari PT Yuhong ini berpikiran sedikit maju. Seperti kata pepatah, lo jual, gue beli. Ini perusahaan gue. Walaupun gue tutup, gue gak akan rugi. Gue masih banyak uang gue gitu. Dan dampaknya itu dia, kerja di PHK massal, dan yang rugi adalah pekerja sendiri. Dan setelah PHK itu terjadi, mereka baru berpikir, bagaimana anak saya bisa makan besok? Bagaimana istri saya bisa makan besok? Bagaimana saya mencicil rumah saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Baru mereka berpikir seperti itu, dan baru pikiran mereka terbuka. Sekarang mereka merengek-rengek untuk bisa dipekerjakan kembali di PT Yuhong. Seperti main sinetron aja, minta balikan. Makanya rekan-rekan semua, sebelum bertindak, berpikirlah secara jernih. Karena di rumah kita masih ada anak dan istri. Mereka masih butuh sesuap nasi untuk tetap dapat hidup. Untungnya, mungkin juga PT Yuhong ini masih membutuhkan karyawan, masih membutuhkan Indonesia, masih membutuhkan semua yang ada di Indonesia. Mereka membuka rekrutmen baru untuk karyawan baru, bekerja sama dengan Disnaker setempat. Semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan mudah untuk ikut-ikutan demo, dan kita tidak tahu itu demo untuk apa dan untuk siapa. Berpikirlah secara jernih sebelum melakukan suatu tindakan. Salam.